Hai guys, welcome back to another episode of Litpot Perpustakaan UMG dengan saya Mei. Saya Vidya, tempat kita ngobrol seputar kehidupan kampus, tugas akhir, dan tips-tips cara bertahan hidup di dunia perkuliahan dalam bidang ilmu perpustakaan. Nah, Kak Vidya, biasanya di perpustakaan pernah ngalamin nggak sih kasus mahasiswa tuh nyari artikel nih, nemu artikel, tapi ternyata artikelnya nggak bisa diunduh atau malah situs-situs yang nggak resmi gitu sih Kak? Iya, ini sih Kak, sering banget mahasiswa itu refleks untuk mencari situs-situs yang kurang resmi. Kurang resmi, Iya, betul. jadi mahasiswa itu langsung Diunduh, terus betul. apalagi mahasiswa itu kalau misalkan nggak nemu situs yang benar-benar resmi itu, dia beralih ke topik lain. Padahal sayang sekali kan kalau misalkan mahasiswa itu benar-benar sudah punya topik Topik, yang bagus, malah cari yang lain. Nah, gara-gara tidak menemukan situs yang situs. benar-benar resmi. Bener sih Kak, padahal perpustakaan kita tuh langganan jutaan rupiah loh Iya, Kak, betul sekali. untuk berlangganan database yang sangat resmi, internasional, premium lagi. Nah, 100% legal. legal. Nah, kayak kita tuh punya loh database resmi ProQuest, Gale, ya kan Kak? Iya, betul sekali. Padahal UKT mahasiswa tuh sayang banget kalau nggak dimanfaatkan untuk ke fasilitas itu. Mahasiswa itu kurang tahu karena UKT mahasiswa yang mereka bayarkan setiap semesternya itu sudah diakumulasikan ke jurnal tersebut. Tapi sayangnya mahasiswa itu masih kurang tahu bagaimana kita mencari dan unduh jurnal tersebut. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara login dan unduh jurnal yang 100% legal dan gratis tentunya. Tentunya di websitenya perpustakaan. Gimana sih Kak sebenarnya mahasiswa tuh di mana aja, kapan aja bisa cari jurnal-jurnal artikel resmi di database kita. Caranya gimana sih Kak? Kuncinya itu ada di jalur akses proxy perpustakaan Kak. Jadi langkahnya itu sangat mudah sekali. Mahasiswa tinggal masuk ke akun resmi perpustakaan, nanti bisa langsung scroll ke bawah. Pakai website ya Kak ya? Pakai websitenya perpustakaan di perpus.umg.ac.id. Nanti mahasiswa tinggal langsung scroll ke bawah, nanti menemukan tulisan e-resource dan e-jurnal. Nah, di situ mahasiswa bisa langsung pilih Kak. Langsung klik aja mau yang ProQuest atau yang Gale. Gitu. Kita ada 2 sih Kak ya kan? Iya. Itu dan itu sama-sama internasional lagi. Betul. Sangat resmi, sangat subjeknya juga banyak. Ada 4 subjek ya, sosial humaniora, kesehatan, saintek, sosial humaniora. Nah, sebenarnya bedanya apa sih Kak antara ProQuest sama Gale ini gitu? Kalau untuk yang ProQuest ini memang juaranya jurnal ilmiah Kak. Juaranya ya Kak? Iya, betul sekali, juaranya jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan ini tuh dari berbagai universitas di dunia. Keseluruhan nih dirangkum di ProQuest Kak? Iya, betul sekali. Keren. Terus triknya gimana sih Kak sebenarnya kalau dari segi pustakawan nih kita gimana? Kalau triknya untuk yang ProQuest itu ada 3 trik sih Kak. Yang pertama yaitu centang full text. Jadi mahasiswa itu bisa memastikan kalau misalkan yang diunduh itu benar-benar full text, bukan hanya abstraknya saja, tetapi mulai dari abstrak sampai daftar isi itu sudah bisa sampai daftar pustaka ya Kak. Iya, keren betul. sih. Sampai formatnya PDF juga bisa ya Kak? PDF juga. Keren. Terus untuk yang kedua yaitu peer review. Oh, peer review. Baru denger sih Kak ini, gimana tuh peer review? Jadi di jurnal ini tuh kalau misalkan mahasiswa milih peer review ini benar-benar bisa menjamin bahwa artikel yang mereka temui itu sudah muncul dan sudah ditelaah oleh pakar ilmiah Kak. Udah ini ya Kak, maksudnya udah kredibilitasnya udah tinggi, akurasinya tinggi. Keren. Itu biasanya kalau yang jurnal-jurnal seperti itu sangat disukai sama dosen-dosen pembimbing tentunya. Ini wajib banget sih mahasiswa pakai cara ini. Oke. Terus satu lagi apa sih Kak? Untuk yang
Ketiga, itu kuncinya satu, Kak. Apa tuh? Jadi mahasiswa itu harus menggunakan pencarian dengan menggunakan bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Emang sih, karena kan keywordnya internasional lah. gitu. Oh gitu, karena kan ini kita database-nya internasional ya Kak, makanya harus pakai kata kunci keyword internasional. Oke. Gitu. Terus kalau GEL sendiri tuh gimana sih Kak kalau GEL? Kalau GEL itu mencakup jurnal, surat kabar, hingga majalah yang sangat luas dan interaktif tentunya, Kak. Hampir sama sih Kak ya, cuma mungkin di GEL ini lebih luas ya subjeknya. Oke. Kalau untuk yang di Progress tadi kan cuma jurnal ilmiah saja. Tapi kalau untuk yang di GEL ini ada surat jurnal, kabar, betul, hingga majalah riset. Benar-benar interaktif. Oke. Terus gimana sih Kak sebenarnya triknya nih? Kalau di Progress tadi kan udah dijelasin tuh ada 3. Terus kalau di GEL sendiri tuh gimana? Gitu. Kalau di GEL itu banyak sekali fitur-fiturnya ya Kak ya. Untuk GEL ini ada 3 fitur. Yang pertama yaitu fitur topik finder. Jadi topik finder. Oh, gimana tuh Kak? Jadi topiknya itu sudah dipetakan visual untuk membantu mahasiswa menemukan ide-ide topik riset. Oh gitu Kak, karena kan kadang ada mahasiswa yang buntu nih ya tentang idenya, tentang topiknya. Berarti kalau mahasiswa pakai topik finder nih langsung bisa sekali, karena oke. juga bisa menemukan topik-topik yang benar-benar sudah yang mahasiswa inginkan gitu Kak. Oke. Dicarikan. Oke. Terus ada lagi nggak sih Kak? Yang kedua itu ada listen auditor. Jadi artikel ini itu artikelnya kan berupa teks ya Kak. Itu bisa dijadikan format audio. Oke. Jadi misalkan mahasiswa itu terkadang bosen ya membacanya itu kan bosan ya. Jadi betul. itu bisa di audio kan. jadikan audio. Jadi keren bisa, sih. Bukan hanya membaca, tapi juga bisa didengarkan. Oke, keren sih Kak ini fiturnya gitu. Terus ada lagi nggak sih yang terakhir? Yang terakhir yaitu translate tool. Oh, translate tools. Jadi untuk menerjemahkan seluruh isi dari teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia secara instan. Oh, berarti di GEL itu ada fitur translate-nya sendiri ya Kak? Betul. Kan terkadang jurnal itu kan bukan hanya memuat bahasa Indonesia saja ya Kak ya. Jadi ada bahasa Inggrisnya juga. Tapi kan kalau mahasiswa yang tidak tahu arti bahasa Inggris kan itu bisa ditranslatekan langsung bahasa Indonesia. Oke. Fiturnya memang keren sih Kak sebenarnya. Sebenarnya 2 database kita tuh sama-sama keren. Sama-sama keren Kak. Terus kita langganan juga setiap tahun itu juga mahal gitu kan. Sayang banget sih kalau mahasiswa tuh nggak memanfaatkan gitu kan. Fasilitas. Karena mahasiswa itu mungkin Kak belum tahu. Betul sih. Kalau misalkan di perpustakaan itu ada fitur seperti itu. Ada database 2 lagi. Emang bener sih Kak, kita pakai podcast ini tentang jurnal memperkenalkan. Jadi mahasiswa itu lebih tahu gitu ya Kak ya. Oke Kak. Terus untuk unduh sendiri nih, kalau cara mengunduhnya tuh sebenarnya gampang Kak. Kalau sudah menemukan artikel PDF-nya di GEL atau di Progress itu mahasiswa tinggal klik ada tulisan download file PDF Kak. Betul. Itu langsung diunduh aja kan ya. Tinggal diunduh langsung masuk ke foldernya masing-masing PC-nya mahasiswa. Oke. Terus ada juga yang tinggal langsung kutipan Kak. Kadang kan ada yang artikel disambungkan ke Mendeley-nya, langsung ke Word-nya. Itu tinggal unduh sheet-nya atau citasinya atau kutipannya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan mau buat daftar pustaka itu gampang sekali. Langsung dimasukkan ke Mendeley tersebut. Keren sih memang fitur-fiturnya. Terus ada juga yang langsung diekspor by RIS atau BIB, itu aplikasinya manajemen referensi gitu sih Kak. Keren banget nih. Sebenarnya dari 2 ini sih Kak.
dua database ini sangat keren. Terus apalagi kalau mahasiswa memanfaatkan gitu. Sekarang kan dosen-dosen tuh lebih suka mahasiswa pakai referensinya artikel internasional, Kak. Internasional. Betul, karena tingkat plagiasi dari luar tuh kan minim Kecil sekali. ya. Keren sih, Kak. Jadi untuk di dua database ini benar-benar keunggulannya itu Luar sangat banyak sekali ya, betul sih, Kak, Kak. ya. Mahasiswa tinggal akses saja. Tadi gimana sih, Kak? Akses di perpus.umg, Tinggal udah scroll ke bawah, nanti pilih research atau e-journal. Nah, di situ ada dua database yaitu ProQuest dan Gale. tinggal Jadi, diklik aja. ya, keinginannya mahasiswa mau cari yang di database ProQuest maupun yang Gale tadi. Kalau misalkan disuruh login nih, tinggal datang aja ke perpustakaan. Atau kalau nggak mau datang ke perpustakaan atau lagi di luar kampus bisa pakai hotline kita ya, kayak ada website, ada juga email, Instagram, WhatsApp. Keren banget sih. Nanti kita langsung kirimkan username sama passwordnya gitu. Soalnya dosen-dosen kan juga sudah memanfaatkan nih, Kak. Tinggal mahasiswanya aja yang perlu lebih ditingkatkan itu sih, Kak. Nah, perlu diingat nih teman-teman. Ya, ingat ya teman-teman, fasilitas database ini dibayar pakai anggaran pendidikan kalian, yaitu kalian itu sudah membayar UKT kalian, itu gunakan dengan sebaik-baiknya fasilitas yang disediakan. Jadi kalian tidak usah khawatir karena untuk pemanfaatan itu sudah kalian bayar melalui UKT tiap semester tadi. Dan tentunya kalian bisa manfaatkan di perpustakaan secara gratis. Dan itu sudah terpercaya 100% legal, resmi ya, Kak. Resmi juga. Dan pastinya sudah sangat disukai oleh dosen-dosen pembimbing kalian. Betul, oke. Apalagi teman-teman nih mahasiswa, jangan sampai lupa di portal perpustakaan kita. Tentunya di perpustakaan di portal perpustakaan kita tuh satu pintu ya, Kak. Satu pintu saja. Semuanya bisa. Semuanya ada di situ. Nah, kalau kalian ada kendala nih, mungkin kalian bisa datang ke perpustakaan. Oke. Bisa langsung menanyakan apa yang kurang paham ataupun bagaimana cara menggunakan itu. Nanti kalian bisa langsung datang ke perpustakaan, ketemu sama pustakawannya. Nanti jadi kalian sudah bisa tatap muka untuk bagaimana sih, Kak, caranya akses. Kita akan arahkan. Betul, step by stepnya. Nah, mungkin itu aja nggak sih, Kak? Hari ini kita bahas tentang e-journal. Kita kan juga udah jelaskan nih pusat pintunya, websitenya di mana. Satu pintu, kemudian ada 2 database yang keunggulannya sangat luar biasa gitu sih, Kak. Nah, mungkin itu aja kali ya, Kak, hari ini. Jadi cukup sekian ya podcast dari kita. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu kalau misalkan perpustakaan ini mempunyai layanan yang sangat mudah banget dan sangat memudahkan referensi mahasiswa. Betul. Ya, Kak, gitu sih. Terus sekian ya dari kami. Mungkin ada kurangnya, harap dimaklumi gitu ya. Dengan saya Mei dan saya Vidya, happy researching, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dari Litpot Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Gresik. Bye bye.